Atmosfer panas mulai terasa di lintasan legendaris Circuito de Jerez. Balapan Moto3 World Championship musim 2026 kali ini bukan sekedar seri biasa. Ini adalah panggung reuni penuh gengsi yang mempertemukan kembali tiga talenta muda paling menjanjikan, Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, dan Hakim Danish. Bagi para penggemar balap, nama-nama ini bukanlah sosok asing. Ketiganya pernah menciptakan rivalitas sengit di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, sebuah kompetisi yang dikenal sebagai batu loncatan menuju kelas dunia. Saat itu, Brian Uriarte keluar sebagai juara, Veda Ega Pratama harus puas sebagai runner-up, dan Hakim Danish melengkapi podium di posisi ketiga. Namun kini, cerita mereka memasuki babak baru, lebih besar, lebih cepat, dan jauh lebih beresiko. Babak baru rivalitas lama. Reuni di Jerez bukan sekedar pertemuan biasa, ini adalah pembuktian siapa yang benar-benar siap naik level di panggung dunia. Jika di Rookies Cup mereka masih berada dalam fase pembelajaran, di Moto3 segalanya berbeda. Tekanan meningkat, persaingan lebih brutal, dan setiap kesalahan kecil bisa berujung fatal. Brian Uriarte datang ke Jerez dengan kepercayaan diri tinggi. Statusnya sebagai juara Rookies Cup membuatnya menjadi salah satu pembalap yang paling diwaspadai. Gaya balapnya yang agresif dan berani mengambil resiko di lap terakhir seringkali menjadi pembeda. Ia bukan tipe pembalap yang bermain aman. Uriarte justru berkembang dalam situasi tekanan tinggi. Di sisi lain, Hakim Danish dikenal sebagai sosok yang tenang namun mematikan. Ia mungkin tidak selalu mencuri perhatian di awal balapan, tetapi konsistensinya membuatnya selalu berada di posisi yang tepat saat peluang muncul. Banyak yang menyebutnya sebagai silent killer di lintasan, diam tetapi berbahaya. Namun sorotan utama tetap mengarah pada satu nama, Veda Ega Pratama. Veda Ega, magnet perhatian dari Indonesia. Sebagai pembalap muda asal Indonesia, Veda membawa ekspektasi besar. Ia bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga harapan jutaan penggemar balap di tanah air. Dan sejauh ini, ia berhasil menjawab ekspektasi tersebut dengan performa yang mengesankan. Awal musim 2026 menjadi bukti bahwa Veda bukan sekedar pelengkap grid. Ia tampil kompetitif sejak seri pembuka, bahkan berhasil mencuri perhatian dengan podium penting di Brasil. Hasil tersebut langsung mengubah pandangan banyak pihak, dari sekadar rookie menjadi ancaman serius. Namun perjalanan Veda tidak selalu mulus. Insiden di Amerika menjadi pukulan yang cukup keras. Meski begitu, justru disinilah mentalitas seorang pembalap diuji. Jerez menjadi momen kebangkitan, kesempatan untuk membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Keunggulan Veda terletak pada pengalamannya di sirkuit ini. Ia sudah cukup mengenal karakter Jerez melalui berbagai ajang sebelumnya. Trek ini bukan hal baru baginya, dan itu menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan ketat di Moto3. Karakter sirkuit Jerez, ujian teknik dan mental. Sirkuit Jerez bukanlah lintasan yang mudah ditaklukkan. Dengan kombinasi tikungan cepat dan teknis, pembalap dituntut memiliki keseimbangan antara agresivitas dan presisi. Kesalahan kecil dalam memilih racing line bisa berakibat hilangnya momentum, bahkan posisi. Di Moto3, balapan di Jerez seringkali ditentukan oleh strategi. Slipstream menjadi senjata utama, terutama di lintasan lurus. Namun bukan hanya soal kecepatan. Kecerdikan membaca situasi juga sangat menentukan. Lap terakhir di Jerez hampir selalu penuh drama. Overtake terjadi di tikungan-tikungan krusial, dan posisi bisa berubah dalam hitungan detik. Disinilah mentalitas pembalap diuji. Apakah mereka berani mengambil resiko atau memilih bermain aman? Peta persaingan, siapa paling siap? Jika melihat peta persaingan, Brian Uriarte jelas menjadi ancaman terbesar. Gaya balapnya yang tanpa kompromi seringkali membuat lawan kesulitan. Ia tidak ragu untuk melakukan manuver agresif, bahkan di titik-titik yang dianggap berbahaya. Namun strategi seperti itu juga memiliki resiko tinggi. Kesalahan sedikit saja bisa berujung crash, sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pembalap lain. Hakim Danish berada di posisi yang unik. Ia tidak terlalu mencolok, tetapi selalu konsisten. Dalam balapan panjang, konsistensi seringkali lebih berharga daripada kecepatan sesaat. Jika Uriarte dan Veda terlalu fokus berduel, Danish bisa saja menyelinap dan mengambil keuntungan. Sementara itu, Veda Ega berada di tengah-tengah dua karakter tersebut.
Ia memiliki keberanian seperti Uriarte, tetapi juga mulai menunjukkan kedewasaan dalam strategi seperti Danish. Kombinasi ini membuatnya menjadi pembalap yang sangat berbahaya. Mentalitas dan dukungan publik. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah dukungan luar biasa dari Indonesia. Setiap kali Veda turun ke lintasan, ia membalas semangat jutaan penggemar. Dukungan ini menjadi energi tambahan, terutama saat menghadapi tekanan tinggi. Namun di sisi lain, ekspektasi besar juga bisa menjadi beban. Tidak semua pembalap mampu mengelola tekanan tersebut. Disinilah mentalitas Veda diuji. Apakah ia bisa menjadikannya sebagai motivasi atau justru tertekan olehnya? Sejauh ini, Veda menunjukkan bahwa ia mampu mengelola tekanan dengan baik. Ia tampil tenang, fokus, dan tidak mudah terpancing emosi. Karakter ini sangat penting dalam balapan Moto3 yang penuh dinamika. Strategi menuju kemenangan. Untuk bisa menang di Jerez, Veda harus memainkan strategi yang cerdas. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kecepatan. Timing menjadi kunci, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Slipstream akan menjadi faktor penting. Mengikuti pembalap di depan untuk mendapatkan keuntungan kecepatan di lintasan lurus bisa menjadi strategi efektif. Namun, Veda juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam posisi yang merugikan. Manuver di tikungan terakhir kemungkinan besar akan menjadi penentu. Disinilah keberanian dan insting seorang pembalap diuji. Keputusan dalam sepersekian detik bisa menentukan hasil akhir. Potensi kejutan dari sang underdog. Meski menghadapi rival yang kuat, Veda tetap memiliki peluang besar untuk menciptakan kejutan. Statusnya sebagai underdog justru bisa menjadi keuntungan. Ia tidak dibebani ekspektasi seperti pembalap lain sehingga bisa tampil lebih lapas. Selain itu, perkembangan performanya yang konsisten menunjukkan bahwa ia terus belajar dan beradaptasi. Dalam dunia balap, kemampuan beradaptasi adalah kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Jika Veda mampu memanfaatkan peluang dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan berdiri di podium tertinggi di Jerez. Bahkan, kemenangan di sini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Kesimpulan, balapan yang tidak boleh dilewatkan. Reuni antara Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, dan Hakim Danish di Jerez adalah salah satu momen paling dinanti di musim 2026. Ini bukan sekedar balapan, tetapi pertarungan gengsi, pembuktian, dan awal dari rivalitas yang lebih besar di masa depan. Dengan karakter sirkuit yang menantang, strategi yang kompleks, dan persaingan yang ketat, balapan ini dipastikan akan menghadirkan drama hingga lap terakhir. Semua mata akan tertuju pada Veda Ega Pratama. Mampukah ia membalas rivalitas lama dan membuktikan dirinya sebagai yang terbaik? Ataukah Uriarte akan kembali menunjukkan dominasinya? Atau justru Hakim Danish yang diam-diam mencuri kemenangan? Jawabannya akan terungkap di lintasan Jerez, tempat di mana sejarah baru siap ditulis.